Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya ya. Dan hari ini kita akan membahas jawaban untuk studi kasus part 2 ini. Anda diminta untuk membuat rancangan bentuk organisasi dan juga mengindikasi peran masing-masing personal serta kompetensi yang disyaratkan. Jadi di sini saya sajikan potongan struktur organisasi. Jika di SO ya, bagian atas Anda sendiri sudah tahu biasanya dipimpin oleh CEO dan seterusnya. Dan ketika kita masuk kepada satu bagian asset management groups, nah ini bisa kita bagi menjadi dua. Misalnya dibagi untuk bagian substansinya ya, yang inti dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan. Untuk inti biasanya mulai dari akuisisi, kemudian pengadaan, kemudian juga nanti appraisal, penilaian ya berkaitan dengan penilaian-penilaian aset yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena penilaian sendiri itu sudah satu bidang tersendiri ya yang sangat penting juga. That's why nanti teman-teman juga mempelajari mata kuliah appraisal. Dan juga nanti dibagi menjadi dua, yang bagian kedua bagian lapangan. Di lapangan itu sendiri biasanya membutuhkan service atau dukungan logistik. Ya, in service logistic support. Jadi ketika kegiatan atau alat-alat yang kita miliki sedang di dalam aktivitasnya ya, melakukan aktivitas, nah biasanya perlu adanya dukungan-dukungan. Kemudian karena ini adalah jasa pindahan, tidak dijelaskan secara rinci apa, kemudian dari wilayah mana ke mana. Nah, dibagi, saya pikir bisa dibagi bagian lapangan itu bagian ekspedisi. Jadi ketika pengiriman barang sudah ada secara khusus ya di situ orang-orang yang bertugas yang akan fokus pada kegiatan, khususnya kegiatan ekspedisinya. Dan juga melihat ya bahwa alat-alatnya semacam ini juga bisa dihubungkan dengan pekerjaannya sipil ya. That's why saya tuliskan di bagian bawah adalah road and civil works. Jadi ketika memang memindahkan misalnya gedung yang memang harus memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu kan ada penghapusan di gedung yang pertama ya, lokasi pertama. Kemudian untuk mengembalikan fungsinya, mungkin menjadi tanah, taman, tentu harus ada pekerjaan-pekerjaan sipil di situ. Nah, saya pikir akan lebih baik jika ada road and civil works di bagian lapangan tersebut. Nah, ini contoh sederhana ya, bagaimana pembuatan SO untuk grup manajemen aset. Tentu banyak jawaban-jawaban yang lain ya, ketika kita tahu betul perusahaannya apa, contoh-contoh produknya. Nah, kita bisa berikan secara rinci. Namun ini tadi soal sendiri tidak menyebutkan terlalu detail. Hingga kita pun juga bisa ya menambahkan dengan apa yang ada di pikiran kita bisa sajikan ke dalam tabel-tabel atau struktur ini. Selanjutnya untuk calon kebutuhan yang dibutuhkan ya, calon karyawan yang dibutuhkan. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing yang namanya spider diagram. Ya, Anda itu kadang-kadang mengikuti ini ya, tes kecerdasan atau kepribadian. Nah, di bagian-bagian sini ada poin-poin keahlian Anda. Nah, kemudian dari hasil tes tersebut dilihat diagramnya membentuk mana. Jadi Anda lebih condong ke wilayah mana? Apakah model yang di tengah, jadi hanya tertutup di tengah, bisa semua hal, namun tidak ada yang menonjol. Nah, ada kan ya semacam itu ya. Atau menonjol di salah satu, namun beberapa bagian adalah nol. Itu juga ada. Jadi membuat bentuknya tajam ya. Bentuk bangunnya adalah yang tajam, ada yang luar dan dalam. Nah, ini kebutuhan personel yang mungkin kita perlukan ya untuk mengisi struktur kita. Ya, diharapkan ketika calon karyawan tadi tentu harus ada yang memahami tentang keuangan atau analis keuangan. Tentu penting. Jadi dari sekian orang yang dibutuhkan, setidaknya harus ada yang membutuhkan kemampuan yang mampu untuk melakukan analisis keuangan.
diberi poin 2. Kemudian untuk calon-calon karyawan dengan background teknik, ini sangat penting melihat tipe atau jenis perusahaan kita, perlu ada orang-orang dengan background teknik. Selanjutnya, kemampuan akuisisi aset, kemudian logistik support, people management, dan project management ini sangat penting karena kalau manajemen aset sangat berhubungan dengan manajemen proyek ya. Kemudian, orang-orang yang ada tadi juga diharapkan bisa fokus pada memiliki pengetahuan atas bisnis, namun tidak terlalu penting, sehingga dapat di range 1, kita beri nilai range 1. Atau setengah mungkin ya. Nah, begitu. Jadi ini sebenarnya bukan tipe untuk satu orang ya. Ini bisa juga kebutuhan kita untuk satu grup membutuhkan seperti ini. Sehingga ada beberapa orang yang sangat menonjol pada background teknik bisa kita masukkan. Background teknik namun fokus bisnis 1 masih masuk di sini, kita bisa ambil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kebutuhan Anda sudah membuat dalam bentuk list-list. Oke. Namun hari ini saya mau tunjukkan ya bagaimana untuk menyajikan data selain list, kita bisa sajikan dengan bentuk spider diagram ini. Silahkan dibuat di PowerPoint juga bisa. Nah, kita belajar satu hal juga ya. Namun, bagaimana menyajikan data yang dari list tadi ke dalam bentuk diagram, kemudian bagaimana Anda menjelaskan. Nah, ini bidangnya sih bidang anak akuntansi manajemen biasanya yang harus presentasi semacam ini. Namun saya harap teman-teman keuangan pun juga mampu ya untuk melakukan. Jadi tidak hanya analis yang duduk di belakang layar, namun juga bisa menyajikan data-datanya, menyajikan ya informasi kepada orang. Orang yang dua hal ya. Orang yang pertama sudah paham atas bidang tersebut, ya, paham tentang manajemen aset, dan juga pada orang yang awam. Bisa jadi pimpinan kita adalah orang yang awam sekali dengan bisnis. Namun kita harus menjelaskan bagaimana ya yang bisa dengan mudah orang awam pun juga pahami. Gitu, biasanya disajikan dengan figur-figur. Oke, begitu untuk jawaban studi kasus part 2. Dan kita lanjut ke materi berikutnya. Dan sekarang and now kita masuk ke chapter 3 ya. Jika sebelumnya kita sudah mengenal introduction ya konsep dasar, kemudian fungsi dari manajemen aset, hari ini kita sudah lebih ke tahap praktikal, yaitu kita menyusun konsep dan juga nanti diarahkan dapat disetujui. Jadi konsep dari suatu proyek yang kita susun dapat disetujui. Nah, ini masih berkaitan. Topik kali ini terutama akan membahas tentang kapasitas aset-aset kita serta mempertimbangkan di akhir siklus hidupnya ya, mempertimbangkan umur dari aset sehingga kita pun bisa mengolah aset-aset apa yang ada dan membandingkannya dengan kapasitas. Ya, membandingkan antara kebutuhan dan kapasitas. Tujuan dari bab ini menggambarkan proses pengembangan aset dari konsep hingga persetujuan proyek, yang menjelaskan bagaimana aset dapat berkaitan dengan bagian lain di organisasi, dan dapat menjelaskan prosedur untuk pengembangan skala yang lebih besar, seperti akuisisi besar. Dalam bab ini, kita akan melihat tahapan yang terlibat dalam pengembangan aset, struktur dan peran tim perencanaan pembangunan, atau kita sebutnya seringkali pengembangan, serta konsep kapabilitas, identifikasi kebutuhan bisnis, kemudian konsep analis antara kesenjangan, antara kemampuan dan pengembangan, analisis kelayakan opsi pengembangan, serta analisis kelayakan dan pembuatan rencana akuisisi. Ya, pertama kita pada tahap pengenalan proyek ya. Biasanya untuk
proyek-proyek yang ada perlu beberapa pertimbangan atau pemikiran ya, seperti kegiatan sebagai berikut. Misalnya dari pemikiran atas peningkatan kapasitas, pengurangan atau mungkin konsolidasi dibandingkan dengan forecast demand yang ada, forecast permintaan. Kemudian selanjutnya adalah pembaruan dari kapasitas yang ada. Kemudian apakah adanya arah-arah bisnis baru dari perusahaan kita ya. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan proses, debottlenecking, seperti yang saya sudah pernah bahas ya, bagaimana mengurangi hambatan, serta perlindungan aset, perkembangan teknis secara internal dan juga eksternal, perbaikan lingkungan atau keselamatan kerja, serta respon terhadap perubahan peraturan. Gagasan ini bisa terjadi dari top down atau bottom up origin. Dari pimpinan kemudian disebarkan kepada seluruh organisasi atau dari staff-staff ya yang dengan secara ya detail setiap hari melihat pada aktivitas-aktivitas tertentu dan kemudian menemukan kiranya adanya celah atau hal yang dapat menjadi masalah jika dibiarkan. Nah, kemudian idenya dibawa ke atasnya. Ini jadi ada dua tahap ya, entah Anda ada di tahap manapun, sebaiknya ya mampu untuk peka dan melihat pada keadaan-keadaan. Kemudian banyak ya beberapa jenis proyek yang teman-teman juga sudah paham ini general knowledge ya, nah, pengetahuan secara umum. Anda bisa membaca sendiri ya, kita biar cepat di videonya ini. Kemudian pengembangan perencanaan bisnis, ya intinya bisa melihat nanti bisnis di masa depan, apakah kita akan tetap dalam bisnis ini, kemudian lebih melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada, menawarkan pelayanan-pelayanan yang baru, yang sesuai dengan perkembangan zaman, tentu setiap hari akan berbeda ya. Atau memang merambah pada bisnis lain yang sifatnya benar-benar berbeda dengan bisnis yang ada sekarang. Yes. Kemudian dalam melaksanakannya kita bisa susun yang namanya proyek utama sesuai dengan tipe bisnis kita ya. Jadi jika contoh di sini adalah perusahaan tambang, mungkin akan melanjutkan pengembangan tambang pada satu komoditas ya. Jadi komoditas, kalau komoditas kan ini ya crops ya, berhubungan dengan crops. Ini sebagai contoh di sini perusahaan tambang nikel. Kemudian apakah diputuskan bahwa di masa depan tetap nikel atau yang lain? Ya, di sini disusunlah suatu pertimbangan ya atas faktor-faktor yang mendukung kegiatan atau aktivitas utama perusahaan, seperti misalnya transportasi, energi, kemudian peraturan. Nah, di sini grup manajemen aset mempunyai peran penting. Misalnya dalam tahap-tahap ini, karena ini adalah proyek utama perusahaan, that's why harus dipertimbangkan pula yang namanya inisiasi proyek. Kemudian ya, proyek apa yang akan dilanjutkan lagi di masa mendatang? Tentu karena pertambangan ini ya mengeruk wilayah bumi, kemudian kan selalu diperhitungkan ya, memproyeksikan akan habis pada tahun keberapa. Kemudian analisis persyaratan kemampuan dari sumber atau fasilitas yang ada, kita bisa mengambil tambang tersebut ya, mengambil nikel tersebut dengan berapa kapasitas ya, dari kita sendiri punya kemampuan untuk mengambil berapa setiap harinya, let's say demikian. Kemudian analisis prakelayakan, ketika di masa depan kita sudah memikirkan kira-kira akan melanjutkan dengan jalan ini. Kemudian disusunlah opsi-opsi yang dapat kita pilih, jadi kita bisa memilih opsi mana yang menghasilkan result terbaik. Kemudian analisis kelayakan
yang lebih terinci sehingga pengembangan. Kemudian juga ada proyek kecil ya yang mendukung mengembangkan kinerja kita. Kemudian ya di sini ada detail-detail tentang fleksibilitas pengembangan dari pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada. Misalnya berhubungan dengan ini ya contoh-contoh, misal kapasitas forklift tambahan. Yes. Kemudian bagian berikutnya di subbab 334 yaitu adalah kemampuan, atau lebih sering nanti kita bahas kapabilitas, kapasitas dan kapabilitas. Tentu teman-teman sudah tahu ya, kalau kapabilitas, kemampuan ini, kapasitas berkaitan dengan kegiatan utama. Kemudian seberapa besar dari aset atau dari alat-alat fasilitas yang ada untuk menghasilkan suatu layanan. Let's say, katakan di sini contoh ya, stasiun pemadam kebakaran. Aset utama tentu mesin pemadam kebakaran, mesin dan bangunan. Bisa kita katakan juga truk-truknya ya, alat yang mengangkutnya. Kan biasanya truk pemadam kebakaran tuh. Kemudian ya total kapasitas yang dibutuhkan melampaui aset utama. Jadi ada kebutuhan untuk pasokan penyimpanan berbagai mesin atau berbagai kendaraan. Jadi butuh gudangnya ya. Dan peralatan perlindung kebakaran, peralatan medis dasar dan stok, peralatan komunikasi listrik, persediaan air, akses transportasi, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur ini terdiri dari kemampuan yang dibutuhkan. Jadi melihat dari histori, kemudian kita mengetahui ya berapa biasanya kebutuhan atas layanan tersebut. Kemudian bagaimana dengan benda-benda yang kita miliki. Kemudian ya ketika misalnya dibutuhkan sekian truk, sekian jumlah truk, bagaimana dengan tempat penyimpanan truk-truk tersebut. Nah ini nih, kita sudah menemukan ya antara apa yang ideal dan juga apa yang ada. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan ya dari pertimbangan itu. Kemudian selanjutnya kita bisa perencanaan kebutuhan kapabilitas. Melihat adanya kesenjangan misalnya di bagian atas, kita dapat lakukan perencanaan. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah mengurangi truk pemadam kebakarannya supaya muat ke garasi? Ya, tentu tidak ya. Bagaimana menambah garasinya? Seperti itu. Jadi di sini disajikan ya, ada bentuk perencanaan persyaratan kapabilitas. Ada tahapan. Jadi di sini tahapan perencanaan bisnis dan juga konsep, kebutuhan analisis kemampuan. Ya, jadi setelah dipikirkan garis besar, yaitu pada bagian pertama ya, perencanaan bisnis dan juga konsepnya. Kemudian kita hitung ke bagian bawah nih, lanjut ke bawah, kebutuhan analisis dan kemampuan, serta lanjut lagi ke bagian bawah yaitu proyeksi kemampuan yang tak terikat. Ya, proyeksi ini ya, kemampuan jika unaugmented ini ketika tidak ditambah. Ketika dengan stok itu saja. Muncul adanya gap di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini di sini kita bisa susun yaitu adalah statement bagaimana posisi perusahaan kita. Apakah yang terjadi? Apakah masih dalam kategori safe atau unsafe? Nah, ini penting ya. Ini juga general ya teman-teman ya, secara umum kita bisa pikirkan demikian. Anda punya bisnis kafe. Ya, perencanaan bisnis di masa depan setelah pandemi ini orang sudah gatel ingin keluar nongkrong-nongkrong. Kemungkinan kebutuhan sangatlah tinggi. Nah, kita bisa hitung ya dari kemungkinan yang ada, dari kemungkinan permintaan yang akan terjadi, kemudian kita analisis dengan kemampuan layanan kafe kita. Terus ada ya ketika kapasitas kafe tidak ditambah apa jadinya? Ada yang namanya celah di sini. Dan juga
nanti terakhir kita bisa berikan satu statement. Apakah yang terjadi dan juga nanti dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Ya, bagaimana pengembangan? Ya, ini ada tim perencanaan pengembangan. Saya sajikan pada PowerPoint di sini. Nanti teman-teman bisa lihat ya di Google Drive. Di sini disajikan yang pertama adalah struktur organisasinya. Jadi tim perencanaan pengembangan itu letaknya ada di mana? Ketika CEO, pemimpin perusahaan ada di bagian ini dan dibantu oleh chief yang lain ya, Chief Operation Officer, Chief Financial Officer, Information, and then we have Asset Management Officer here. Ya, sudah umum teman-teman ya, ini struktur organisasi yang biasa. Namun bagaimana dengan tim perencanaan pengembangan tersebut? Nah, ini tidak kita buat satu cabang lagi di sebelah sini ya. Bisa saja itu adalah tim terpisah yang langsung menghubungkan, membantu membantu antara CEO, membantu pekerjaan para chief tersebut. Jadi tidak di bawah chief secara langsung ya, tidak di bawah chief ini, namun merupakan tim yang independen, namun membantu tugas dari Chief Executive Officer ini. Let's say kita punya grup pengembangan bisnis dan juga dibantu oleh tim kita. Nah, ini adalah tim kita ini, sekarang posisinya ada di sebelah ini. Ya, memang fokus untuk perencanaan pengembangan. Ini satu contoh ya, bagaimana disajikannya dalam SO. Pada praktiknya, bisa saja ini pun juga masuk pada bagian ini. Oh, bisa jadi juga, tergantung dengan ke ini ya, persetujuan dari perusahaan tersebut. Kalau saya rasa untuk pengembangan sebaiknya memang bekerja yang secara terpisah supaya fokus. Karena aset manajemen sendiri biasanya pekerjaannya banyak ya, dan bisa saja sudah tidak sensitif lagi terhadap isu-isu karena setiap hari melakukan hal itu. Seperti Anda kalau mengerjakan mungkin Anda pikir ini perfect, namun ketika diperiksa oleh orang lain, wah muncul beberapa tipe semacam itu. Nah, inilah pentingnya adanya tim yang terpisah. Dan sumber perwakilan tim tersebut, ya, tim tersebut ini juga bukan suatu organisasi sendiri ya teman-teman ya, namun memang perwakilan dari tim-tim yang bisa didatangkan dari bagian asset management, bagian marketing, kemudian perwakilan stakeholder lain, kemudian bagian operasi, produksi, keuangan, teknik, ya. Diambil dari perwakilan tersebut, dibentuklah suatu tim dan dipimpin dengan capability development manager. Selanjutnya, jadi di modul Anda tidak ada ya, di sini di buku asli disajikan juga analisis kebutuhan untuk kapabilitas aset. Seperti yang saya ceritakan tadi, Anda punya kafe. Ya, sekarang dan juga waktu ya, ini dalam range waktu sekarang dan juga ke depan. Kemudian ini yang vertikal ini adalah kapasitas ya, unit kapasitas. Kemudian forecast permintaan akan seperti ini ya, garis-garis putus. Kemudian kapasitas yang kita butuhkan adalah titik-titik ini. Nah, kemudian perlu dibandingkan juga bila kapasitasnya tidak ditambah, saat ini kapasitas kita tidak ditambah, nah ini kita tidak ada ya, kapasitas kita ini belum ada di sini. Ya, padahal yang kita butuhkan ini. Nah, kapasitas kita mungkin masih ada di sini, mungkin kita lihat. Pertimbangkan pula apa jadinya bila kapasitas tidak ditambah, dan juga melihat sisa umur dan jadwal pembuangan aset. Let's say kita punya aset-aset sebagai berikut, A, B, C, D. Kuantitinya sebagai berikut. Kemudian umur hidupnya, sekarang ini sudah tahun keberapa, gitu ya. Sekarang tahun keberapa, kemudian umur hidupnya disajikan dalam kolom 4,
Kemudian tahun expiry. Ya, apa ini? Expire itu apa bahasa Indonesianya ya? Kadaluarsa. Kadaluarsa. Pensiun. Jadi sekarang adalah tahun ke-13, 2 tahun lagi sudah pensiun nih asetnya. Kemudian berarti waktu untuk akuisisi kita adalah 2 tahun. Kemudian tahun untuk pengambilan keputusan yaitu adalah 5 dikurangi 6. Ya, 5 dikurangi 6. Sehingga harus sekarang. Ketika kita tahu aset A itu butuh waktu untuk pengembangan itu 2 tahun, maka harus sekarang nih. Harus sekarang mulai dilakukan. Kemudian untuk aset A ini yang lain ya, ada 12 aset yang lain yang masih 4 tahun lagi pensiun. Masih 4 tahun lagi baru dihapuskan. Sedangkan pengembangannya butuh waktu 2 tahun, maka 2 tahun dari sekarang sudah mulai adanya akuisisi untuk item A ini sebanyak berapa ya. Ya, itu kita bisa lakukan 2 tahun lagi. Seperti itu membacanya ya, aset B kita punya 30. Kemudian sekarang tahun ke-7 akan habis pada tahun ke-10, berarti akan habis 3 tahun lagi ya. Sedangkan untuk akuisisi aset, untuk membangun suatu aset sampai siap untuk digunakan butuh waktu 3 tahun. Berarti keputusan harus sekarang. Begitu pula dengan C. C yang 24 ya. Sekarang kita lihat C yang 30. Sekarang tahun ke-36. Umurnya sampai 40, berarti 4 tahun lagi mati. Untuk pengembangan butuh waktu 3 tahun, maka tahun depan harus mulai keputusan. Aset D 15 berarti sekarang ya. Sekarang dia sudah expire tahun ini maksudnya. Untuk pengembangan aset D sendiri butuh waktu 2 tahun. Berarti harusnya 2 tahun yang lalu sudah diputuskan. Nah, ini berarti ada miss di sini ya. Kalau yang now mungkin kita bisa lanjutkan dengan proyek yang cepat supaya cepat dimulai. Kalau ini sudah lewat, berarti berarti kita kan tidak bisa memutar balik waktu ya. Berarti apa yang terjadi? Dari sini ya now -2 kita akan terlambat ya 2 tahun dari rencana. Sehingga ketika kita jadi ada kemungkinan ya dalam 2 tahun mendatang dalam proses pembangunan ini kita tidak mempunyai ya fasilitas yang diberikan oleh aset D ini. Ya, bagaimana menyelesaikannya? Nah, itu nanti di topik selanjutnya. Sekarang dari hasil pertimbangan itu kita bisa masukkan pada figur. Figur ini kan membantu sekali ya. Kita membutuhkan kalau demand permintaan sekian. Kemudian yang kita punya sekarang sekian, berarti masih cukup. Kemudian makin hari makin lama aset kita kan akan semakin turun ya. Kapasitas dari aset-aset kita akan selalu menurun seperti ini. Karena kalau tidak ditambah ya, kalau tidak ditambah berarti kan sudah kadaluarsa. Seperti ini. Sedangkan kapasitas yang kita butuhkan tuh harusnya naik terus macam ini. Nah, disinilah muncul adanya gap itu tadi. Kita tidak bisa ambil gapnya dari sini ya, dari demand tidak bijak semacam itu. Harus dari kapasitas yang dibutuhkan. Nah, di sini ada yang muncul ya, yang namanya gap. Kemudian di sini yang patah-patah seperti tangga ini adalah kapasitas jika tidak ada akuisisi baru. Ya, itu tadi di chapter 3 ya, sampai subbab ke-5, yaitu gap berkaitan dengan kapasitas dan juga gap. Di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke 3.6 yang di buku Anda juga tidak ada, yaitu adalah perencanaan pengembangan. Penyusunan perencanaan pengembangan dan juga kita bisa analisis selanjutnya dan studi kasus. Jadi nanti ada studi kasus yang lebih mendetail, kita akan membahas topik ini ya, bagian ini dan ini. Kita akan hitung gap atas kapasitas aset-aset kita. Dan sampai di situ dulu, kita bertemu lagi hari Jumat
tolong tepat waktu hari Jumat karena penjelasan saya pun juga masih akan Premiere ya. Kita masih gunakan video. Nanti ketika diskusi ya harus siap ya, kalau sudah waktunya diskusi Anda harus on time, udah rapi karena kita akan gunakan Google Meeting. Ya, sampai di sini teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap makan dan terapkan pola hidup yang sehat. Jangan lupa untuk bahagia karena bahagia adalah obat yang paling mujarab. Oke, see you later guys. Bye bye.